budaya serba cepat membuat orang kelelahan, stres, muncul banyak tekanan untuk produktif. Jadi banyak orang burnout. Burnout itu ya sudah nyalanya hilang, habis kayak lampu kehabisan minyak. Karena apa? Kerja terus. Tidak ada ruang untuk istirahat, tidak ada ruang untuk kita santai-santai. Kita jadi kayak mesin, bukan kayak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini kita masih ada di tema mencari ketenangan hidup, membangun hidup yang tenang. Malam hari ini kita ada di minggu terakhir. Harusnya hari ini diinstruksikan oleh pemerintah untuk libur. Tapi kita tetap ngaji, tidak apa-apa ya. Anggap saja ngajinya ini bagian dari liburan kita. Baik. Malam hari ini suasananya karena habis pemilihan kita slow saja ya, sesuai temanya. Saatnya pendinginan. Apapun hasilnya, mungkin ada yang seneng, ada yang kecewa. Yuk kita slow saja. Mumpung temanya ya slow living. Ngajinya juga kita slow ya kan. Saya kebetulan agak serak, agak batuk juga, jadi suaranya agak pecah, enggak apa-apa. Untungnya temanya santai, tema slow. Nanti kita senyampe-nyampeknya. Baik, malam hari ini kita belajar dari beliau, Karl Honore. Karl Honore ini seorang filosof, jurnalis dari Kanada. Meskipun beliau kelahiran Skotlandia. Beliau ini pengalaman jurnalismenya luas, kemudian kelahiran 1967 kalau tidak salah. Sekarang masih aktif dengan berbagai aktivitas beliau, khususnya di namanya slow movement, gerakan yang berhubungan dengan melambatkan hidup. Jadi, karena rasanya hari ini hidup ini kok terlalu cepat, jarang di antara kita yang bisa menikmati hidup. Nanti kita lihat ya, di titik-titik mana sih kelirunya kita hidup yang terlalu cepat itu. Baik, langsung saja ya ke gagasan-gagasan beliau. Ada 3 buku beliau yang terkenal berhubungan dengan slow living ini. Yang pertama terbitan tahun 2004 yang judulnya In Price of Slowness. Kemudian yang kedua buku yang judulnya The Slow Fix. Kemudian yang ketiga buku yang judulnya Under Pressure. Kalau ini berhubungan dengan slow parenting. Nanti ada beberapa wilayah yang beliau kritisi sehubungan dengan gaya hidup serba cepat ini. Oke, bismillah kita mulai ya. Apa dan bagaimana slow living ini? Yang pertama, problem utama slow living adalah fast culture. Fast culture itu budaya hidup inginnya serba cepat.
Kadang-kadang orang tidak pakai istilah fast, kadang pakai istilah instan, inginnya langsung saja, tidak sabar proses. Semua hal dicari bagaimana cepatnya. Siapa paling cepat, dialah yang paling hebat. Dulu kita belajar ini dari, ada filosof, dulu pernah kita kaji namanya Paul Virilio, yang punya teori dromologi. Ini juga bagian dari kritik terhadap peradaban kita hari ini. Jadi peradaban kita hari ini itu peradaban yang fast. Apa-apa pingin cepat. Jadi ya termasuk ngaji gini ya. Yo, teman-teman siapa yang kalau dengerin YouTube dicepatkan 2 kali speed, 3 kali speed. Itu kan kalian tidak sabar. Pingin alah langsung aja lah, to the point saja lah. Kalau sekarang kalian disuruh baca buku juga males, alah pak langsung intinya apa gitu aja loh. Terus kamu tanya ChatGPT, kamu googling dan lain sebagainya. Jadi kamu apa-apa ingin serba cepat. Nanti kita kaji ya, apa sih negatifnya? Ya tentu saja ada positifnya, cepat itu kan jadi efektif. Tapi apa sih negatifnya kalau kita apa-apa ingin cepat? Coba kita lihat wajahnya peradaban kita hari ini. Makan, kita kan pengen cepet saja. Apalagi mahasiswa, anak kos. Apa ada yang sekarang mau repot-repot masak? Nggak ada. Sebagian besar ya andalanmu paling GoFood. Sekarang ke warung saja kan males toh. Mending GoFood saja. Pengen cepet. Simple. Dan yo kamu bukan penjelajah juga, nyoba menu ini pokoknya kalau seleranya itu yo itu terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kamu bukan penikmat makanan. Transportasi apalagi. Orang tidak bisa menikmati perjalanan, pokoknya pinginnya segera sampai di tujuan. Betapa ngamuknya kalian kalau macet. Betapa sumpeknya kalian kalau perjalananmu tertunda, terganggu. Transportasi. Kereta api tidak ada apa-apa, ditambahi kereta api cepat misalnya. Itu pun masih lebih cepat. Nanti mungkin ada lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi kita tidak betah berlama-lama menikmati proses. Inginnya cepat. Belajar. Apalagi belajar. Sekarang buku tips and trick itu bertaburan sudah. 6 jam menguasai bahasa Inggris. Jadi kamu mesti mau kuasai, kamu beli itu sudah. Pingin cepet, lagi mana orang bisa ngobrol, menguasai bahasa dalam waktu 6 jam. Tapi kan begitu. Jadi sehari bisa ngaji Al-Quran. Misalkan ini zaman saya dulu ngaji itu ndak secepat itu. Masih ada alif, ba, ta, a, i, u, ba, bi, bu, an, in, un, ban, bin, bun. Jadi tidak sekedar bisa ngaji, tapi bisa apa ya kalau bahasa saya menikmati rasanya huruf. Satu demi satu. Tidak sekedar bisa membunyikan. Jadi ini dalam belajar kita selalu begitu. Hari ini pengen serba cepat. Kalau apa ngapain capek-capek baca buku, ngapain capek-capek kuliah, ngapain capek-capek. Kamu pengennya langsung saja. Makanya dulu waktu kita belajar di sesi taklim muta'alim itu padahal syaratnya orang belajar, syaratnya orang berlim itu kan tulus zaman. Butuh waktu yang panjang, butuh proses, tidak bisa tiba-tiba kamu pinter. Jadi ini salah satu ciri betapa hari ini peradaban kita, peradaban yang ingin cepat saja. Akhirnya kalian sekarang mulai males mikir, kamu wakilkan ke laptopmu, ke gadgetmu. Coba kalian perhatikan laptop gadgetmu itu kan kamu cari yang RAM-nya berapa sekarang? Sudah sampai berapa RAM itu? 32 sudah ada ya. Giga mungkin sudah ada, lebih cepat lagi. Jadi mungkin kamu nutul belum nyambung sudah muncul gambarnya, mungkin besok bisa begitu. Nah itu hari ini semua ingin cepat. Berita juga begitu, cepet-cepetan. Yang terjadi kapan, di mana sudah muncul, bahkan peristiwanya belum ada, hoaxnya kamu bikin duluan. Wah, hari ini kan begitu peradaban, balapan semua. Kaya.
Normal orang ingin kaya, tapi sekarang orang yang dicari apa? Shortcut untuk bisa cepat kaya. Kenapa judi online itu susah sekali? Karena banyak orang ingin cepat kaya. Bukan berarti mereka tidak tahu bahwa judi itu tidak boleh, tapi sekarang orang dikejar-kejar, dituntut segera kaya, dituntut segera hebat. Ya, peradaban kita, peradaban cepat. Karir juga begitu, kalian ingin segera kerja, segera meningkat, segera. Jadi kadang-kadang lupa bahwa ada norma, ada adab, ada etika. Yang penting naik pangkat. Kesehatan juga begitu. Jadi kalian tidak sabar ngomong dirimu, ingin cepat saja. Disuruh banyak makan sayur, ya kamu beli saja obat, pil, opo yang mengandung sayur-sayuran. Kan begitu. Disuruh banyak makan buah, ya kamu nyarilah apa yang di dalamnya ada ekstrak buah. Kamu tidak betah untuk mengikuti prosesnya. Itu problem besar kita hari ini. Bahkan sekarang hiburan, itu tak kasih tanda kurung streaming itu. Dulu kamu nonton sinetron, itu ya seminggu sekali kan, seri ini, wah bersambung, itu minggu depan. Tapi sekarang kamu tidak betah begitu, 16 seri ya kamu tonton sekali, tenggak dari pagi sampai malam. Kamu tidak betah, ini bersambung masih besok, ya tidak, kamu tidak kuat nunggu itu. Kamu pingin cepet saja. Apa lagi? Di situ saya tulis lagi personal branding. Personal branding itu ya kamu ingin cepat terkenal. Maka kamu bikin konten ini itu yang heboh, kamu bikin, kamu pusing tiap hari mikir bagaimana caranya saya viral. Diikuti banyak orang, itu personal branding. Itu situasi kita hari ini, mencari pasangan. Ayo siapa yang ikut daftar di itu situs-situs cari jodoh yang jenis-jenis itu, ayo nyari pasangannya. Itu kan maunya cepet saja. Nah, kamu ndak betah, iyo normal saja, mbok iyo nyari teman dulu, pendekatan dulu, lihat-lihat dulu. Ndak, ya segera saja Pak. Mau sama mau lanjut. Ndak cocok ya ganti, kan kamu pinginnya begitu. Skill baru juga begitu. Jadi kamu pengen bisa ini, bisa itu, tapi kamu males mengikuti prosesnya. Termasuk perbaikan diri, ngatur dirimu. Kamu tidak betah. Jadi saya masih ingat ada satu syair dalam bahasa Arab dulu waktu saya di pondok sering dikutip, yang bunyinya tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan sukses tapi tidak mengikuti jalan-jalannya, proses-prosesnya. Padahal sesungguhnya perahu itu tidak bisa berjalan di atas tanah yang kering. Jadi kalau kamu ingin sukses nyebrang, ya kamu harus punya perahu tapi juga ada airnya, sungainya. Kalau kering ya tidak bisa. Ini sebenarnya sindiran bahwa tidak bisa kita ingin sukses lupa proses. Hidup juga tidak bisa kita ingin cepat saja tanpa menikmatinya. Itu pesan utama slow living malam hari ini. Baik, kita lanjutkan. Karl Honore ini beliau terinspirasi oleh dua hal. Yang pertama, beliau terinspirasi oleh seorang penulis dari Italia, namanya Carlo Petrini. Sekitar tahun 1984, beliau ini dan teman-temannya
membuat gerakan namanya slow food. Gerakan slow food ini protes terhadap fast food. Kalian kenal ya istilah fast food? Itu saat itu mau didirikan McDonald di kota Roma. Jadi Petrini dan kawan-kawan protes. Ada banyak muatan protesnya. Gerakan ini nanti menginisiasi macam-macam slow-slowan. Macam-macam nanti ada slow fashion, slow parenting, slow. Nah ini sebenarnya pemicunya ya Carlo Petrini dan kawan-kawan ini. Diawali dari protes terhadap fast food yang ya tidak sehat, ya macam-macam kritik beliau. Apalagi sekarang kamu ketambahan Israel lagi itu, tambah rame lagi itu. Nah, jadi ada 4 prinsipnya slow food Petrini dan kawan-kawan. Singkatannya slow memang. Slow itu sustainable, local, organic, dan whole. Sustainable itu berkelanjutan. Maksudnya apa? Yuk kita makan makanan yang diproduksi dengan cara menghormati lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi makanan yang peduli lingkungan. Yang kedua lokal. Lokal itu makanan yang berasal dari sumber lokal. Warung-warung lokal, produsen-produsen kecil di daerahmu masing-masing. Kalau di Jogja ya angkringan, mungkin ada warung Tegal dan lain sebagainya. Itu kan yang lokal-lokal. Ini dalam rangka ya pemberdayaan masyarakat juga. Ini biasanya antitesisnya fast food, karena fast food itu biasanya makanan-makanan jenis global. Dan biasanya juga kan harganya agak mahal. Saya tidak yakin kalau level-level kalian ya langgannya di sana. Kalau angkringan depan itu saya masih percaya kalian langgan di situ. Jadi kalau urusan yang lokal aku percaya kalau kalian. Cuma kalau yang sustainable ini harus lebih diperhatikan lagi. Terus organik. Jadi makanan yang diproduksi tanpa bahan kimia. Dan full itu dijaga benar keutuhan gizinya. Termasuk nanti misinya Petrini dan kawan-kawan, yuk makanan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang kita, itu biasanya lebih nyambung dengan kesehatan kita, DNA kita, selera kita. Mari kita hidupkan lagi. Cuma ya itu tadi, hari ini banyak di antara kita yang makan itu asal makan saja, ingin cepat selesai tugas makan itu sehingga tidak bisa menikmati, milih beli saja, milih pesen saja, dan yang buka-buka di sekitarmu mungkin ya tidak yang berkarakter slow ini. Jadi tiap hari ya kita akhirnya fast food yang kita makan. Baik, nanti ada uraian lebih panjang. Inspirasi kedua, Carl Honore ini mengalami sendiri. Jadi ini kesadaran muncul satu ketika saat beliau mau beli buku cerita untuk anaknya. Jadi Honore ini biasanya sebelum tidur itu membacakan cerita untuk anaknya. Saya tidak tahu ya, di kita tidak. Budaya membacakan cerita itu tidak populer. Kalau saya dulu di kampung, meskipun saya di desa, sebelum tidur entah bapak atau ibu mesti dongeng. Kalau di barat kan membaca, kalau di kampung saya dulu, zaman saya kecil dulu, dongeng memang cerita. Dongeng apa saja, mulai kancil nyolong timun lah, mulai apalah itu. Pasti malam sebelum tidur. Saya tidak tahu generasi kalian ngalami itu apa enggak. Kalau tidak, boleh dilatih, dibiasakan untuk anakmu besok. Jadi bagian dari quality time kalian dengan anak-anak kalian itu waktu sebelum tidur.
Yos kalau ndak ada buku, mungkin Pak buku di rumah filsafat semua Pak, ndak ada buku cerita. Ya kamu dongengin saja tapi dongeng anak-anak ya, jangan dongeng drakor apa dongeng yang aneh-aneh. Jadi dongengin dia, itu masuk. Termasuk nanti mungkin di akhirnya ada pesan moralnya, ada titik tekannya apa. Nah ini dilakukan honore, cuma kalau dia ada di tradisi di sana, di barat itu sambil baca buku cerita. Nah, cuma dia merasa, saya itu kalau cerita sebelum menemani anak sebelum tidur itu biasanya ceritanya kesusu-susu, terburu-buru. Kenapa? Pingin anaknya segera tidur, maunya begitu, terus dia dan ngerjain tugas yang lain. Dan dia menyesali itu. Nah, satu ketika dia ke toko buku. Di toko buku ada buku yang judulnya One Minute Bedtime Stories. Jadi kisah-kisah sebelum tidur dalam 1 menit. Itu kayak kalian 6 jam bisa bahasa Inggris tadi. Ini cara dongeng 1 menit cukup. Nah dia sudah pegang buku itu mau dibeli. Tapi begitu dia pegang, dia terus mikir, terus jadi malu sendiri. Kenapa ya kok saya mencari yang versi terburu-buru, ingin cepat untuk sesuatu yang harusnya ini momen berharga untuk anak saya. Harusnya ini quality time. Kok saya pingin ke susu cepat itu, saya jadi malu dengan diri saya sendiri. Nah, ini nanti antara lain yang menginspirasi terus dia. Berarti selama ini kita hidupnya terlalu ngegas, terlalu ingin cepat, kurang remnya. Nah, kita kurang menikmati. Kata beliau, kenapa saya buru-buru bahkan untuk sesuatu yang seharusnya menjadi momen berharga dengan anak saya. Jadi, mari setiap momen kita nikmati, kita rasakan, kita resapi. Itu nanti prinsip utamanya slow living. Nanti dari sini beliau juga mengkonsep namanya slow parenting. Nanti di buku yang judulnya Under Pressure itu beliau mengulas panjang tentang slow parenting. Baik. Jadi akar masalahnya ternyata adalah fast culture. Budaya apa-apa ingin cepat. Lupa proses, fokus hasil, itu yang hari ini kita sebut instan saja. Oke, kita mulai sekarang. Kita awali dari kritik-kritik beliau Karl Honore pada fast culture. Kenapa sih kok fast culture itu kurang tepat? Kritik pertama, fast culture itu seringkali lebih menurunkan kualitas hidup. Obsesi terhadap kecepatan sering membuat kita tidak menikmati hidup. Kita lebih fokus pada kuantitas bukan kualitas. Kalian kuliah misalnya targetmu kan tercepat, terbaik. Dan terbaik itu IPK. Ini kuantitas. Jadi bukan saya kuliah biar pinter, jadi orang berkualitas, menguasai ilmu ini itu kan tidak jadi targetmu. Targetmu itu ya pokoknya pada waktunya 4 tahun pas ya lulus, kalau bisa sebelumnya, kemudian IPK-nya harus yang paling tinggi. Targetmu target kuantitas. Orang yang dikejar waktu, yang model fast itu tentu saja dia tidak menikmati kuliahnya. Kenapa? Tiap hari pikiranmu adalah gimana caranya nilai tinggi, gimana caranya cepat lulus itu terus. Jadi mungkin nanti setelah kamu lulus baru kamu sadar, iya ya saya 4 tahun kuliah itu ngapain saja ya kemarin, rasanya kok gak dapat apa-apa selain ijazah dan gelar.
Ya meskipun tidak kebalikannya, jangan merasa, oh kalau begitu saya kemarin kuliahnya santai-santai, bolos terus, bener ya Pak. Ndak. Ya sangsoyo. Nanti ada rumusnya slow living itu. Tapi kita sering mengukur sesuatu yang seharusnya berhubungan dengan kualitas, tapi secara kuantitas saja. Kita males capek-capek neliti wataknya orang ini kayak gimana. Ya sudahlah, lebih gampang dilihat dia cara berpakaiannya bagaimana. Dia punya tato apa enggak dia. Kita lebih suka yang seperti ini. Lebih melihat kuantitas daripada kualitas. Ini efek fast culture. Ya, kalau mengamati wataknya kan lama, Pak. Kalau harus bergaul lama dulu, kalau meneliti kedalaman batinnya, ya sudah lama dilihat saja biasanya. Cara ngomongnya sopan apa enggak, bajunya pakai baju takwa apa pakai jin apa pakai. Nah, itu cara kita selama ini. Kenapa dituntut cepat? Akhirnya apa? Karena ingin selalu cepat, kita melewatkan pengalaman-pengalaman berharga. Kita jalani, tapi kita kan ingin segera selesai. Akhirnya tidak bisa menikmati. Kamu lupa dulu punya teman ini, punya teman itu yang asiknya seperti ini. Kalau ngobrol dengan yang teman yang ini, itu tegangnya begini. Kalau ngobrol, kamu tidak bisa menikmati itu. Oke, karena kamu terpacu oleh tadi hal yang ingin kamu raih secara cepat. Maka kata Honore, kadang-kadang fast culture itu membuat hidup kita dangkal. Kita seperti robot autopilot, jalan saja pokoknya. Kita tidak bisa menikmati. Misalnya kalian ngaji malam hari ini, itu ya mungkin fokus. Saya ingin segera laporan ke teman-teman bahwa malam ini saya hadir ngaji. Terus kamu fokus. Lupa kamu akhirnya tidak menikmati. Kamu sibuk nyari angle yang tepat untuk foto. Kamu sibuk. Jadi fokusmu ke situ. Tidak bisa menikmati enaknya kopi yang dibuat teman-teman takmir. Tidak bisa melihat kiri kanan temanmu. Mungkin ada yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi fast culture membuat kualitas hidup kita menurun. Kita jadi dangkal. Kenapa? Kita tidak menghayati, tidak mendalami hidup kita. Kita seperti mesin, seperti robot yang jalan begitu saja. Kata Honore, di era yang dibanjiri media, kaya data, tiap hari kita pindah-pindah saluran, juga ada game-game komputer. Kita telah kehilangan seni untuk tidak melakukan apapun. Mengabaikan kebisingan dan gangguan di latar belakang. Memperlambat diri dan sekedar menyendiri dengan pikiran kita. Jadi hari ini kata Honore, pada era yang secanggih ini, kita sekarang tidak bisa tidak melakukan apapun kata Honore. Hidup kita kayak dikejar-kejar. Kita tidak bisa mengabaikan godaan bisingan di sekitar kita. Kita tidak bisa melambatkan diri. Kita tidak bisa asik menyendiri dengan pikiran kita. Kalau zaman dulu, ada anak muda misalnya, nongkrong sendirian, ngelamun, itu biasanya terus jadi bahan guyonan. Tapi sekarang tidak ada anak ngelamun. Yang ada ya anak asik dengan gadgetnya. Padahal ngelamun sambil mikiran melayang kemana-mana itu kan ada keasikannya sendiri. Mungkin yo terus dimarahi sama orang tuamu, kakean ngelamun, kesurupan kowe kok kesambet kowe kan mesti begitu tadi. Biar waktunya tidak lowong. Tapi paling tidak di situ kalian sedang menikmati dirimu dan pikiranmu dan khayalanmu. Itu kan keasikan sendiri. Tapi hari ini jarang orang begitu. Kalian saja waktu sendirian apa ya, kan mesti gadgetmu main. Kamu mesti nyekrol TikTok, nyekrol Instagram. Kamu tidak bisa menikmati hidupmu sendiri. Jadi kata Honore, kita kehilangan seni tidak melakukan apa-apa.
Jadi tidak melakukan apa-apa itu ada seninya juga gitu. Tapi kamu tidak bisa. Buktinya apa? Kamu gelisah kalau tidak melakukan apa-apa. Oh, kamu nganggur kan stres. Tapi kalau kata Honorir, ada seninya itu jadi nganggur itu. Kenapa? Kamu pinginnya melakukan sesuatu, kerja, terus ini, itu, terus. Padahal ya hidup itu ya tidak hanya isi, tapi harus berjeda antara isi, ya kadang kosong, kadang isi, kadang kosong. Itulah keutuhannya hidup. Kadang gas, kadang rem. Kalau isi semua, tidak ada pori-porinya, meledak hidupmu. Jadi kritik yang pertama, kualitas hidup kita turun. Pada akhirnya meskipun teknologi kita tambah hebat. Yang kedua, kritiknya kesehatan jadi taruhan. Budaya serba cepat membuat orang kelelahan, stres, muncul banyak tekanan untuk produktif. Jadi banyak orang burnout. Burnout itu ya sudah nyalanya hilang, habis kayak lampu kehabisan minyak. Karena apa? Kerja terus. Tidak ada ruang untuk istirahat, tidak ada ruang untuk kita santai-santai. Kita jadi kayak mesin, bukan kayak manusia. Itu efek kedua. Nanti ada istilah namanya hustle culture. Jadi hustle culture itu budaya kita, cara hidup, cara berpikir kita yang menuntut untuk kerja keras terus. Orang itu hebat kalau sibuk terus. Tidak peduli waktu, tidak peduli kesehatan. Kalau ada orang bilang saya sibuk ini, wah luar biasa kamu. Masih muda sudah sesibuk itu rasanya bangga. Jadi mengagungkan kerja keras sebagai sesuatu yang ideal. Nah, coba cek ya, kalian gaya hidupmu seperti ini apa tidak. Jadi ciri-cirinya hustle culture itu yang pertama kerja tanpa henti. Membuatmu kayak tadi lampu kehabisan minyak, kamu kelelahan, stres terus, mentalmu geser sudah. Kerja terus. Yang kedua apa? Pingin produktif terus. Kamu merasa kalau tidak produktif, kamu tidak berharga. Itu yang disebut toxic productivity. Menjadikan produktivitas sebagai ukuran utama bahwa kamu berharga. Maka kamu terus jadi kelelahan. Kemudian mengglorifikasi kelelahan. Lelah, kurang tidur itu menunjukkan berarti saya ini orang yang penting, saya ini orang yang sibuk, saya ini. Itu kamu glorifikasi, Pak. Tidak kayak kalian tiap hari rebahan saja, nganggur saja. Lihat saya ini, lu sibuk, waktuku itu penuh sekarang ini. Itu glorifikasi kelelahan ini. Kalian berarti gayamu hustle culture. Dan hidupmu tidak seimbang. Antara kerja, kesehatan, kehidupan pribadi, hobi, dan lain sebagainya, kacau ritmenya. Ini yang disebut hustle culture. Coba kalian cek dirimu ya, kalian punya visi itu enggak? Ya mungkin sekarang belum sesibuk itu, tapi kalau di pikiranmu begitu, bahwa orang yang sibuk, enggak ada waktu sama sekali, itulah orang hebat, saya harus begitu, saya harus produktif terus-menerus. Kamu terancam masuk budaya ini. Yang ini ya membahayakan bagi kesehatanmu. Jasmani maupun rohani. Jadi kesehatan batinmu maupun kesehatan lahiriahmu. Coba kamu mindset, kalau mindsetmu masih begini, coba diadaptasi, disesuaikan lagi. Kata Honoré, we are slaves to our schedule. Kita itu jadi budak schedule kita sendiri, rancangan kita sendiri. Wong schedule itu yang membuat kita, kok ya terus kita yang diperbudak. Kalau tidak ingin diperbudak kan tinggal diubah begitu saja. Tapi kan kita tidak mau mengubahnya. Oh sudah, saya ada jadwal ini ya Pak, sudah. Ini jadwal yang bikin kamu.
Diganti juga bisa, tidak dijalankan juga bisa. Lah kok mau-maunya kamu diperbudak oleh schedule-mu, mau diatur lagi, diubah lagi kan bisa. Jadi ini kritiknya Honore. Beliau juga mengkritik, istilah beliau, kutukan multitasking. Mengerjakan dua hal sekaligus. Orang terus mengerjakan dua hal sekaligus itu tampak begitu cerdik, begitu efisien, begitu modern. Namun yang sering terjadi adalah mengerjakan dua hal secara tidak baik. Seperti banyak orang, kata Honore, saya membaca koran sambil nonton TV dan merasa kurang dapat manfaat dari keduanya. Moco korannya tidak konsentrasi, acara TV-nya juga tidak jelas kedengaran apa. Kayak kalian makan sambil pegang HP. Pegang HP ini yang tidak konsen karena bolak-balik nengok makanan. Makanannya juga tidak bisa kamu nikmati. Itu kan sindrom multitasking manusia hari ini. Dan kamu tidak betah kalau tidak multitasking. Apalagi Gen Z, ada yang bilang Gen Z itu, meskipun masih perlu diteliti lagi ya, span konsentrasinya itu paling lama 20 menit. Jadi kalau ngaji kayak gini ya, tadi sudah lebih 20 menit. Begitu sampai awalnya kamu fokus ngomong, begitu menit ke-20 pikiranmu sudah terbang kemana mesti. Tidak fokus lagi ke sini. Itu generasi sebelumnya jauh lebih panjang, tapi generasimu jadi pendek. 20 menit. Kalau kalian besok ngajar jadi guru, jadi dosen atau apa, inget-inget ini. Kalau pas asik ceramah jangan lupa 20 menit sudah waktunya. Ini peringatan bagi para khotib Jumat juga. Jangan panjang-panjang kalau khotbah. Jadi multitasking. Seolah-olah kita hebat, dua pekerjaan di satu waktu, tapi sebenarnya tidak. Yang terjadi apa? Dua ketidakberesan di satu waktu. Dua ketidakmaksimalan di satu waktu. Oke, jadi sambil ini terus itu biasanya sama-sama tidak maksimal. Sama-sama tidak kita nikmati dua-duanya. Lanjut, beliau juga bilang begini. Ketika orang mengeluh, saya sangat sibuk, saya sangat lelah, hidup saya seperti melayang kabur, saya tidak punya waktu untuk apa-apa. Sebenarnya itu diam-diam dia pamer. Lihatlah saya orang penting, saya orang menarik, saya orang energik. Ini yang seperti saya bilang tadi. Kenapa kok mau-maunya orang di hustle culture tadi? Karena dia merasa kalau saya itu sibuk terus, kalau saya itu banyak kerjaan terus, itu menunjukkan saya penting, menunjukkan saya hebat. Jadi kalau temanmu ngajak, yuk besok minggu jalan-jalan yuk. Wah, mohon maaf saya ada webinar gitu. Wah, mohon maaf gitu kan. Kan rasanya kayak hebat luar biasa ya. Temenmu tulan-tulan kamu webinar lah, kamu acaramu. Nah, ini kata Honore itu yang terjadi. Jadi kita itu merasa bangga kalau sibuk, kalau banyak pekerjaan dan lain sebagainya.